Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran Matematika Minat kelas 10. Yuk, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dimulai, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai setelah pembelajaran, yaitu 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Yang fungsi eksponensial sudah dibahas di bab sebelumnya. Kalau 1KD ini dibahas langsung dalam satu bab itu terlalu banyak, makanya dipecah antara fungsi eksponensial bab pertama dan fungsi logaritma bab kedua. Satu semester kita belajar 2 fungsi. Terus lanjut ke 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita simak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan Microsoft Teams dan YouTube, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, 3.1.1 mencermati pengertian logaritma sebagai kebalikan eksponensial. 3.1.2-nya menggunakan sifat-sifat logaritma dalam menentukan hasil logaritma. Yang terakhir, 4.1.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Video pembelajaran kali ini berisi tentang pertama, pengertian logaritma. Yang kedua, mengenai sifat-sifat logaritma. Kemudian ada contoh soal dan pembahasan. Lanjut ke kesimpulan dari pembelajaran dan tugas harian. Mari kita mulai. Pengertian logaritma. Sebelum membahas logaritma, mari kita ingat kembali bentuk perpangkatan. Karena logaritma itu tidak lepas dari bentuk perpangkatan. Saya punya nih 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 2 itu artinya apa sih? 2 itu adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan 3 itu adalah pangkatnya. Kalau 8 itu hasil perpangkatan. Lalu, operasi apa untuk memperoleh angka 2 dari bentuk perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8? Nah, untuk mencari angka 2, kita bisa menggunakan akar pangkat 3 dari 8. Nanti ketemunya kan 2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan sepertiga. Ini berarti dikalikan. 3 dikali sepertiga akan ketemu 1. Berarti 2 pangkat 1 ketemu 2. Pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk memperoleh 3? Operasi apa yang digunakan? Kalau mencari 8 dengan perpangkatan, kalau mencari 2 dengan akar, bagaimana kalau mencari 3? Nah, itulah ada yang namanya operasi fungsi yang disebut logaritma. Nah, nanti untuk mencari angka 3, kita peroleh dari 2 log 8, hasilnya 3. Nah, ini nih, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 log 8 sama dengan 3. Kalau perpangkatan, kita mencari hasil perpangkatan. Kalau logaritma, kita mencari pangkat. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan suatu pengertian dari logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan untuk menentukan pangkat dari suatu basis. Bentuk perpangkatannya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita ubah ke logaritma, berarti 2 log 8 sama dengan 3. Nah, cara ngubahnya 2 log 8 sama dengan 3. Cara ngubahnya ini ke sini.
2 pangkat 3 sama dengan 8, begitu. Nah, berarti dapat kita tulis sebagai bentuk umum. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, ingin diubah ke dalam bentuk logaritma, berarti A log C sama dengan B. A log C sama dengan B. Kalau di sini logaritma pengen diubah ke perpangkatan, ya A pangkat B sama dengan C. Nah, selanjutnya A kita definisikan bersama. A itu adalah bilangan pokok dan atau basis dengan A-nya lebih dari 0 dan A bukan 1. Kalau di perpangkatan kan gitu ya syaratnya ya. Dan C-nya itu disebut hasil perpangkatan. Hasil perpangkatan selalu lebih dari 0. Itu syarat untuk perpangkatan. Syarat untuk perpangkatan ini juga berlaku untuk syarat logaritma. Jadi nanti di sini A-nya harus positif dan A-nya bukan 1. Mau pecahan nggak apa-apa, boleh. Yang penting bukan negatif. Yang penting A-nya lebih dari 0 dan A bukan 1. C-nya juga harus lebih dari 0 karena C hasil perpangkatan. Nah, kalau dalam logaritma A ini sama di perpangkatan, namanya bilangan pokok atau basis. Terus B disebut sama pangkat atau B mana? B ini tadi ya, pangkat atau hasil logaritma karena di sini operasinya logaritma ya, disebut hasil logaritma. Terus C-nya disebut sebagai numerus atau hasil perpangkatan. Sama hasil perpangkatan, cuma ada nama lainnya adalah numerus, di sini hasil logaritma. Nah, semoga paham tentang pengertian logaritma. Supaya lebih paham lagi, mari kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai logaritma berikut. 1, 3 log 81, 2, 5 log 25, 3, 2 log 64, 4 log 1/64. Nah, 3 log 81 itu sama dengan 4. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Saya tuliskan kembali bentuk dari logaritma. A log C sama dengan B, artinya adalah A pangkat B sama dengan C. Berarti 5 log 25 pasti hasilnya 2. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 2 log 64 ini hasilnya sama dengan 6. Kenapa? Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dan yang terakhir 4 log 1/64 itu sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/4 pangkat 3 sama dengan 1/64. Jadi logaritma, hasil logaritma itu kita mencari pangkat. Nah, 4, 2, 6, negatif 3. Semoga paham ya. Mari kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Ini A-nya harus lebih dari 0, A-nya bukan 1, B tadi adalah numerus, berarti harus lebih dari 0. C-nya juga nanti di sini berperan sebagai numerus, lebih dari 0 juga. Sifat yang pertama, A log 1 itu pasti hasilnya 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 hasilnya 1. Contohnya nih, 7 log 1 pasti hasilnya juga 0. Kenapa? Karena 7 pangkat 0 sama dengan 1. Terus 2021 log 1 hasilnya juga 0. Kenapa? Karena 2021 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi basis berapapun itu, kalau di log 1, 7 log 1 berapapun hasilnya 0. Hasilnya 1. Iya 0 benar, hasilnya 0. 7 log 1 sama dengan 0 karena perpangkatannya seperti ini. Nah, kemudian sifat yang kedua, A log A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya 9 log 9 itu pasti sama dengan 1.
karena 9 pangkat 1 sama dengan 9. Terus 17 log 17, hasilnya juga pasti 1. Kenapa? Karena 17 pangkat 1, hasilnya 17. Sifat nomor 3. A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, contohnya nek 2 log 4 kali 2. Kalau kita gunakan konsepnya, kan berarti kita kerjakan dalam kurung dulu. 2 log 8. Nah, 2 log 8 itu sama dengan 3. Kalau kita ingin menggunakan sifat, kan berarti 2 log 4 ditambah 2 log 2. 2 log 4 itu 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dan 2 log 2, seperti sifat nomor 2 tadi, hasilnya adalah 1. Ketemu 3 sama dengan 3. Yang ini kita pakai konsep atau definisi. Yang ini kita pakai sifat. Nah, itu enaknya matematika. Caranya banyak untuk memperoleh satu jawaban. Lanjut ke sifat nomor 4 ya. Sifat nomor 4, kalau kita punya A log B per C, itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, tak kasih contoh, kalau kita punya 3 log 81 per 3, kita kerjakan menggunakan konsep atau definisi, kan 3 log 27, 81 bagi 3, 27, 3 log 27, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Kan 3 pangkat 3. Kalau mau pakai sifat, berarti 3 log 81 per 3, 3 log 81 dikurangi 3 log 3. 3 log 81 itu kan 4. 3 log 3 itu 1. 4 kurangi 1 itu sama dengan 3. Nah, sifat ini itu diperoleh dari kalau kita punya A pangkat M dikalikan A pangkat N. Pastikan pangkatnya ditambah kan? Nah, di sini kalau bilangannya dikali, pangkatnya ditambah. Di sini kalau numerusnya kan berarti hasil dari perpangkatan dikali. Nah, logaritmanya ditambah. Begitu juga kalau ini. Kalau hasil perpangkatan dibagi, berarti logaritmanya dikurangi. Menggunakan sifat yang nggak jauh beda dengan perpangkatan. Semoga paham ya. Kalau ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Mari kita lanjutkan ke sifat nomor 5. Kalau kita punya A log B pangkat N, itu kan artinya kalau dari definisi perpangkatan, B pangkat N artinya kan A log B kali B kali B, ini B-nya ada sebanyak N. Nah, berdasarkan sifat nomor 3, kan berarti ini A log B ditambah A log B ditambah A log B dan seterusnya tambah A log B sebanyak N. Nah, dengan definisi perkalian kan kita peroleh bahwa ini N kali A log B, ada N kali A log B. A log B-nya sebanyak N. Nah, jadi kita punya sifat A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. N-nya pindah ke depan, begitu. Contohnya nih, kalau saya punya 5 log 625, kan kita peroleh 5 log 5 pangkat 4, 4-nya ke depan. Berarti 4 kali 5 log 5, 5 log 5 itu 1. Berarti 4 kali 1. Nanti kalau nulis di buku, yang dekat gitu ya, ini karena pakai Word bisanya jauh gitu. Ini 5 log 625, ini kan udah jedanya nih yang deket gitu. Nah, kalau sifat nomor 6 itu yang ada pangkatnya itu di basis. A pangkat M log B, ini M-nya juga pindah ke depan, tapi sebagai penyebut. Jadi kita punya 1/M kali A log B. Contohnya 9 log 3 itu sama dengan setengah, kan 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu sama dengan 3. Ini kalau pakai konsep. Kalau pakai definisi kalau pakai sifat bagaimana?
Ini ya, karena 9 pangkat setengah, 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah sama dengan 3. Nah, kalau pakai sifat 9 log 3 itu kan artinya 9 adalah 3 pangkat 2 log 3. Nah, ini si 2 kan berperan sebagai M. Nah, berarti nanti 2-nya pindah ke depan tapi sebagai penyebut. Berarti 1/2, 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Berarti setengah kali 1 hasilnya setengah. Nah, lanjut dari sifat nomor 7, ini adalah gabungan antara sifat nomor 5 dan nomor 6. Jadi A-nya dipangkatkan, B-nya juga dipangkatkan. Kita punya bentuknya A pangkat M log B pangkat N. Nah, sama seperti sifat nomor 5, N-nya ini pindah ke depan. M-nya juga pindah ke depan. N-nya sebagai pembilang, berarti N per M, M-nya sebagai penyebut. N per M A log B. Ini tadi sifat nomor 5, yang ini sifat nomor 6. Jadi digabung. Nah, contohnya kalau saya punya 9 log 81. Kalau kita kerjakan menggunakan definisi, kan ketemu 2 ya. Kenapa? Karena 9 pangkat 2 itu sama dengan 81. Kalau pakai sifat 9 log 81 itu sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 log 81 itu 3 pangkat 4. Berarti kita punya 4-nya ini sebagai N, 2 ini sebagai M. N per M, 4/2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, 4 bagi 2 ketemu 2. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa matematika itu caranya tidak tunggal. Sama seperti kehidupan, kalau ada masalah untuk menyelesaikannya nggak cuma ada satu cara, ada banyak sekali cara. Kalau satu cara tidak bisa diselesaikan, carilah cara lain. Pasti ada cara dan tidak menemui jalan buntu. Sifat 8 A log B sama dengan P log B per P log A. Ini log B per log A. Basisnya diganti dengan P. P-nya sembarang bilangan, asal P-nya positif dan P bukan 1. P bukan 1 ya. P-nya positif dan P bukan 1. Boleh semua. Nah, contohnya yang tadi 9 log 81 ya. Tadi kan 9 log 1 pakai definisi maupun pakai sifat ketemunya 2. Nah, di sini kita juga akan ketemu 2. Nah, log 81 per log 9. Basisnya tak ganti dengan angka 3. 3 log 81 ketemu 4. 3 log 9 ketemu 2. 4/2 ketemu 2. Pakai sifat 8, sifat 7, definisi ketemunya juga 2. Terus yang ke-9, ini turunan atau kita peroleh dari penggunaan sifat 8. A log B kan sama dengan log B per log A kan, log B per log A. Nah, basisnya tak ganti B sama B. Kemudian B log B itu kan 1. Berarti 1 per B log A. Sehingga sifat nomor 9 A log B itu sama dengan 1/B log A. Contoh nih, oh nggak ada contohnya. Nomor 10 langsung. A log B dikali B log C. Nah, ini juga kita peroleh dari sifat nomor 8. Ini kan artinya A log B itu log B per log A kan. Log B per log A. Terus B log C itu sama dengan log C per log B. Ini ada log B, ada log B. Kan tinggal log C per log A. Nah, log C per log A apa? Sama dengan A log C. Log C dulu, A-nya tinggal pindahkan ke atas. Oh iya, kalau logaritma ini nggak ditulis basisnya, artinya di sini basisnya itu 10. Jadi kalau 10 itu nggak ditulis di sini. Jadi ini 10. Kayak akar itu kan artinya 2 pangkat setengah seperti itu. Jadi kalau akar kan nggak ditulis ada pangkat di sini, nggak tulis pangkat 2 gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah pangkat 2 akarnya. Kalau C ini nggak ditulis basisnya, sebenarnya ada angka 10. Sifat terakhir nomor 11. Kalau kita punya A pangkat A log B, AA-nya kita hilangkan saja. Langsung peroleh nilainya adalah si B. Gitu. Kenapa? Karena nih, kalau misalkan kita ambil ini nilainya kita misalkan sebagai P gitu. A pangkat A log B kan sama dengan P. Kalau kita ubah jadi logaritma,
Kan berarti A log P itu sama dengan A log B. Nah, A log P sama dengan A log B, ada A log, ada A log. Berarti kan P sama dengan B. Maka dari itu, kita punya sifat 11, A pangkat A log B sama dengan B. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Saya punya nih 2 pangkat 2 log 8. Kalau kita selesaikan pangkatnya dulu, 2 log 8 kan sama dengan 3. Nanti 2 pangkat 3 ketemu 8. Kalau pakai sifat 11 ini kan kita tinggal lihat saja. 2 pangkat 2 log 8 sama dengan pasti 8. Ini nggak usah ditulis, ketemu 8. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana jika ini berbeda? Ya kita samakan terlebih dahulu. Nah, kita punya 2 pangkat akar 2 log 16. Nah, ini kan artinya kita punya 2, akar 2 itu 2 pangkat setengah, log 16 ini kita pangkatkan setengah juga. Artinya kan berarti 16 dipangkatkan setengah, berarti kan harus ada. Dipangkatkan 2 sama setengah kan pangkatin 1 tuh, jadi nggak berubah, 2 kali setengah kan 1. Kemudian setengahnya ke depan, setengah sama setengahnya, setengah yang ini ke atas, yang ini ke bawah, kan setengah sama setengah kan ketemu 1. Terus 2 log 16 kuadrat itu 256, sehingga kita punya 2 log 256. Nah, ini udah sama, 2 pangkat 2 log gitu, jadi ketemunya adalah 256. Selesai. Mari kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Tentukan nilai logaritma berikut. Yang pertama, 3 log akar 27 ditambah 3 log 1/9 dikurangi 3 kali 3 log 3. Mari kita kerjakan dengan menggunakan 11 sifat yang kita telah pelajari. Sifat mana saja yang dipakai? Begitu. Nah, kita peroleh 3 log 27 itu kan 3 pangkat 3, akar itu pangkat setengah, ditambah 3 log 1/9 itu 1/3 kuadrat. Nah, di sini eksponensialnya benar-benar harus dipakai, harus tahu apa itu perpangkatan, berapa pangkat berapa harus tahu. Terus yang ini 3 log 3, 3 kali 3 log 3, kita pakai sifat ini. Kalau kita punya A log B pangkat N, kan N-nya ke depan, N kali A log B. Ini juga boleh ke kiri. Jadi kalau kita punya N A log B, N-nya jadi pangkat dari B. Sehingga kalau kita punya 3 dikali 3 log 3, ini kan si N-nya. Berarti N-nya nanti jadi pangkat B, B-nya di sini. Jadinya adalah 3 log 3 pangkat 3. Nah, berarti dikurangi 3 log 3 pangkat 3. Nah, diperoleh. Ini kan pakai sifat ini ya. 3/2-nya ke depan. 3/2-nya ke depan. Terus 3 log 3. Oh, ini ditambah ini 3 log 3 pangkat minus 2. Oh, ini enggak usah dipakai ini. Kita bisa pakai sifat pertama. Nah, pakai sifat manapun tuh ketemu tuh. 3 dikali 3 log 3 kan 1 ya. Kalau kita pakai sifat yang A log A itu kan sama dengan 1. Nah, kita banyak banget bisa pakai banyak cara loh. Ini kurangi 3. Berarti kita peroleh 3/2, 3 log 3 itu 1, ditambah ini pakai sifat ini, N-nya ke depan, di sini min 2. Berarti min 2 dikali 3 log 3 dikurangi 3. Kita punya 3/2 ditambah negatif 2 kali 3 log 3 itu 1, berarti dikurangi 2 terus dikurangi 3. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi 2, berarti 3 kurangi 4 kurangi 6, ini kan per 1 semua ya. Agar jadi 2 perlu dikali 2, kali 2, ini perlu kali 2, ini juga kali 2. 3 kurangi 4 negatif 1, kurangi 6 negatif 7/2. Selesai.
Lanjut ke contoh berikutnya, tentukan nilai logaritma berikut. Nomor 2, 7 log 27 dikali 3 log 49. Yuk kita bahas. Nah, untuk nomor ini kita akan pakai gunakan sifat yang A log B dikali B log C itu sama dengan log B-nya akan dicoret ketemu A log C. Nah, kita jadikan sama dulu. 7 log 27 kan berarti 7 log 3 pangkat 3 dikali 3 log 49 7 pangkat 2. Nah, terus pakai sifat yang A log B pangkat N, N-nya kan ke depan, N dikali A log B, berarti kita punya 3-nya ke depan yang sebagai pangkat. Nah, ini ya, ini ke depan, ini juga ke depan. 7 log 3, ini ke depan 2 sini, terus 3 log 7, 3 kali 2 6. Ini log 3-nya di kita coret, kita bagi gitu kan, pakai sifat yang tadi, terus ketemu 7 log 7. 7 log 7 berdasarkan sifat yang kedua kan ketemunya 1. 6 kali 1 ketemu 6. Selesai. Nah, lanjut ke contoh 3. Tentukan nilai logaritma berikut. Nomor 3, 7 log 1/49 ditambah 5 log 2 dikali 8 log 125 dikurangi 1/27 log 9. Ini kan seperti susah sekali ya, ada basisnya beda, terus ini banyak gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita selesaikan satu persatu. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga kita selesaikan satu persatu menggunakan sifat. Yuk kita bahas yuk, atau mau coba dulu terus dicocokkan juga boleh. 7 log 1/49 kan artinya 7 log 1/7 kuadrat. Nah, ini selesaikan dulu satu persatu. Ini berarti kita punya 7 log 7 pangkat negatif 2. Nah, pakai sifat yang A log B pangkat N, kan N-nya ke depan, N kali A log B. Nah, berarti kita punya negatif 2 kali 7 log 7. 7 log 7 itu 1. Di sini ketemu negatif 2. Terus lanjut ke bagian 2, kita selesaikan 5 log 2, 8 log 125. Nah, kita tulis 5 log 2, 8 itu 2 pangkat 3. Log 125 itu artinya adalah 5 pangkat 3 dikurangi ini satu dulu ding. Nah, kita selesaiin dulu. 5 log 2. Ini kan 3-nya ke bawah nih. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Nah, ini ke atas ini 3 gitu. Terus dikali 3 log 5 ditambah 5 log 2. 3/3 kan 1. Terus ini, ini salah nulis, ini harusnya 2. 2 log 5. 2 log 5, log 5 kan ketemu langsung 1 boleh, atau ditulis ini 5 log 5 dulu juga nggak apa-apa. 5 log 5 ketemu 1. Kemudian bagian yang ketiga, 1/27 itu artinya 1/3 pangkat 3. Terus log 9 itu 3 pangkat 2. Berarti kita punya dikurangi 3 pangkat negatif 3 log 3 pangkat 2. Kita pakai sifat A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Nah, ini N-nya pindah ke depan 2 per ini minus 3-nya pindah ke depan tapi sebagai penyebut, berarti negatif 3 kali 3 log 3 AB. 3 log 3 negatif sama negatif nanti plus, berarti ditambah 2/3. 3 log 3 itu 1, ini tambah 2/3. Nah, ini kita samakan penyebutnya per 3 semua, berarti di sini min 6 ditambah 3 ditambah 2, ketemulah negatif 1/3. Selesai contoh soalnya. Semoga paham. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Nah, contoh keempat, ini contoh terakhir.
Diketahui 3 log 5 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Nyatakan 15 log 72 dalam A dan B. Sifat yang akan kita pakai pertama-tama A log B itu sama dengan log B per log A. Basisnya kita ganti dengan P. P-nya terserah, yang penting positif dan P bukan 1 gitu. Nah, di sini kita punya 15 log 72. Nah, tak tulis log 72 per log 15. Basisnya siapa? Basisnya silahkan boleh milih 3, boleh milih 5, boleh milih 2, boleh milih 3. Bebas. Saya di sini akan milih 2 log gitu. Nanti kalau mau pilih silahkan kerjakan pakai 3 log 72 per 3 log 15 ya boleh, mau pakai 5 log 72 per 5 log 15 juga boleh, hasilnya akan sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengerjakan matematika jalannya, caranya itu tidak tunggal. Silahkan dieksplor, silahkan dikembangkan ingin menggunakan cara apa. Nah, saya pakai 2 log ya. Nah, 72 itu kita tahu 9 kali 8 kan, sedangkan 9 itu 3 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Diper 15 itu artinya adalah 3 dikali 5. Nah, kita pakai sifat A log B kalikan C itu kan sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ini perkalian. Kita gunakan semuanya. 2 log 3 kuadrat ditambah 2 log 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, terus ini yang ini kita akan memakai sifat yang seperti tadi sudah kita pakai sering sekali. A log B pangkat N itu sama dengan N-nya ke depan, N kali A log B. Di sini berarti 2. Terus 2 log 3 ditambah ini 3 ke depan, 2 log 2 dibagi 2 log 3 itu si B. 2 log 5 kita nggak punya 2 log 5, tapi kan kita bisa pakai sifat ini. A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, kita punya tanda hubungnya si angka 3. Berarti 2 log 5 ini kita nyatakan sebagai 2 log 3 dikali 3 log 5. Kan ini log 3-nya kan dicoret bisa ketemu 2 log 5. Pakai semua. Berarti 2 log 3 adalah kita nggak punya tadi ya. Kita tulis di sini dulu. 2 log 3 kita punya ding B. 2 log 3 B ditambah 3, 2 log 2 itu 1 dibagi dengan B ditambah 2 log 3 itu B, 3 log 5 adalah A. Jawabannya berarti 2B plus 3 dibagi B plus AB. Caranya tidak tunggal. Nah, ini kalau mau dibuat lebih sederhana lagi boleh 2B plus 3 dibagi B-nya kita keluarkan, B dibagi B1, AB dibagi B ketemu B. Selesai. Dicoba nanti ya kalau pakai 3 log 72 per 3 log 15 sama 5 log 72 per 5 log 15. Hasilnya pasti sama. Tinggal menggunakan sifat mana saja yang dipakai. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, logaritma itu adalah kebalikan dari eksponensial. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu bentuk perpangkatan, yaitu A pangkat B sama dengan C. Kalau diubah dalam bentuk logaritma, berarti A log C. A log C sama dengan B. Ini untuk A-nya bila adalah bilangan pokok atau basis, itu harus positif dan bukan 1. C-nya adalah numerus atau hasil perpangkatan. C-nya harus lebih dari 0. Kemudian untuk sifat-sifatnya, ini A-nya positif, A-nya bukan 1,
B-nya itu numerus, C-nya juga numerus untuk yang sifat-sifat. Itu harus positif. Berlaku sifat yang pertama, A log 1 itu hasilnya adalah 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Yang ketiga, A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Sifat yang keempat, A log B dibagi C sama dengan A log B dikurangi A log C. Sifat yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N-nya pindah ke depan, N kali A log B. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat M log B, M-nya juga pindah ke depan tapi sebagai penyebut, yaitu 1/M dikali A log B. Nah, sifat yang ketujuh, ini rangkuman atau gabungan dari sifat kelima dan enam. A pangkat M log B pangkat N, N-nya ke depan sebagai pembilang, M-nya ke depan sebagai penyebut, berarti N/M A log B. Sifat 8, A log B itu sama dengan P log B per P log A, dengan P-nya positif dan P bukan 1. Ini belum diedit. Nah, yang 9, A log B sama dengan diperoleh dari sifat nomor 8 itu 1/B log A. Sifat 10 kita punya A log B dikali B log C, ini juga dari sifat 8. Log B-nya langsung coret saja, ketemu A log C. Sifat 11, A pangkat A log B, A lognya coret tinggal B saja. Tugas hariannya ada 3 soal. Silahkan boleh di screenshot dari sini. Nanti juga akan saya kirimkan ke grup WA maupun di postingan MS Team dan assignment agar tidak bingung mana sih yang perlu dikerjakan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mari kita lanjutkan pada forum diskusi.